Jadi sudah mulaikan Allah SWT. Jadi untuk supaya punya anak yang soleh, anak alim itu perlu pengorbanan dan perlu cita-cita. Pengorbanan itu akan mudah kalau orang itu punya cita-cita. Bangun malam itu akan mudah kalau orang itu punya cita-cita, anaknya pengen jadi orang hebat, pengen jadi orang yang dekat pada Allah, jadi pejuang, jadi orang yang menyebarkan agama Allah. Begitu semua kan. Ini Maulana Ubaidillah pesan tadi, suruh nyampaikan untuk minta doanya, katanya ini tahun ini kita akan bangun gedung untuk ibtidaiyah di sawah ini sebelah timur masjid ini, karena Ulang Temboro ini rupanya juga sudah mulai mau kurban, ada tanah yang disiapkan untuk nanti bangun madrasah ibtidaiyah karena sudah berjubel tidak karuan. Kita minta fikirnya, minta doanya, insyaallah malaikat. Dan juga Pondok Putri juga mau diperluas lagi, dan kita di tengah juga pokoknya banyak lah kalau saya ceritakan ini programnya, ini banyak. Al-Fatah ini mau bangun itu banyak, tetapi dengan doanya orang-orang jauh. Katanya Nabi, di antara doa yang makbul adalah doanya orang jauh kepada saudaranya yang jauh. Da'ul li akhihi fi dhuhril ghaib. Bapak yang dari Sulawesi, yang dari Aceh, yang dari Maluku, disempatkan pada waktu malam doa supaya usaha-usaha di sini dimudahkan, maka nanti pengalaman itu ada aja, jalan keluarnya itu ada saja. Jadi ini kita cerita mengenai hal-hal ini bukan maksudnya mengeluh kepada bapak-bapak, bukan, tapi untuk minta doa saja. Kita punya pengalaman kalau orang itu banyak doa, ada aja jalan keluar itu, ada aja jalan keluar. Belum pernah ada cerita orang doa terus tidak ada jalan keluar. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria. Belum pernah saya ini celaka padahal saya ini doa. Dan ini cerita Nabi Zakaria dalam Quran ini juga pantas kita renungi bagi orang-orang yang ingin punya anak yang soleh. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini ada surat diceritakan dalam Al-Quran untuk bercerita mengenai rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. Allah bercerita dalam ayat ini bagaimana Allah akan memberi rahmat kepada Nabi Zakaria. Maka rahmat Allah yang begitu banyak datang kepada Nabi Zakaria dimulai dengan doa. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Malam hari beliau doa merintih-rintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya minta anak yang soleh. Akhirnya dikasih anak, yaitu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi ringkasnya ini doa ini penting sudah. Orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang sukses dalam agama ini senantiasa itu awalnya itu karena mereka itu tawajuh kepada Allah. Awalnya itu mereka itu berdoa. Akhirnya datang macam-macam kebaikan. Maka kita ini doa lagi dan doa lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam 12 mulaikan. Kalau Bapak ingin masih mendengarkan pengajian-pengajian lagi, ini di masjid ini tiap hari ada bayan terus. Bayan subuh, bayan asar, bayan maghrib, tiap hari ada bayan terus. Kalau masih ada di sini sehari, 2 hari, 3 hari, boleh juga ikut program-program di sini. Tapi bayan-bayan, penjelasan-penjelasan tadi harus kita simpulkan
untuk kesuksesan diri kita dan anak-anak kita, dan juga untuk kesuksesan perjuangan umat, kita perlu banyak doa, banyak berkorban. Dan satu lagi yang perlu lagi kita pikirkan, kalau kita ingin anak-anak kita sukses, coba kita juga memikirkan anak-anaknya orang lain. Kata para ulama, kenapa ulama-ulama dulu itu anaknya jadi orang-orang alim? Di antara sebabnya karena ayahnya itu senantiasa memikirkan anaknya orang lain. Akhirnya pertolongan Allah datang kepada anak dia sendiri. Maka kita dengan memikirkan anaknya tetangga kita, memikirkan anaknya umat Islam. Itu di Pakistan dulu ada orang namanya Bhai Quraisy. Beliau ini termasuk orang tua dakwah di Pakistan, Quraisy. Dan dia ini punya anak namanya Ihsanul Haq, buweling ini anaknya, nggak mau ngaji. Sehingga beberapa orang itu negur kepada ayahnya, Tuan ini dakwah ke sana kemari, mikirkan sana kemari. Tapi anak Tuan sendiri ini nggak mau ngaji. Bagaimana? Maka Quraisy ini nangis. Saya tiap hari memikirkan anaknya orang Islam supaya jadi baik. Tidak mungkin anak saya tidak dibaiki oleh Allah. Tidak mungkin anak saya tidak ditolong oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji lewat nabinya, kalau orang itu membantu saudaranya akan dibantu oleh Allah. Ketika dia mengatakan seperti itu, tahu-tahu ihsan ini pikirannya berubah, tahu-tahu ngaji, sekarang jadi ulama, masya Allah, yang tanggung jawab pesantren besar di sana. Jadi subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini memikirkan orang-orang lain, ini barokahnya juga kepada anak-anak kita. Seperti ceritanya Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, nggak pernah jumpa anaknya karena beliau dakwah di sana, di Aceh sana, kemudian meninggalnya di Malaysia katanya. Nggak pernah jumpa anaknya, tapi karena ayahnya ini fikir agama, akhirnya anaknya dijaga oleh Allah, sehingga walaupun nggak pernah jumpa ayahnya, akhirnya jadi alim besar, Sunan Giri, menyebarkan agama di tanah Jawa. Ini cerita-cerita yang perlu kita renungi. Jadi dengan kita memikirkan orang lain, kita ini ada niat juga, ya Allah, dengan saya memikirkan orang lain ini, jagalah keluarga saya, terimalah anak saya. Insyaallah ya. Kalau ada orang-orang di halkah kita, di tempat kita, anaknya perlu dibantu, kita bantu, masya Allah. Dan diniati, karena amal itu menurut niatnya, diniati supaya bantuan-bantuan ini mendatangkan bantuan Allah kepada anak-anak kita. Seorang anaknya berangkat ke pesantren, masya Allah, ya, di tengah laut naik kapal, tiba-tiba ada badai, maka ayahnya yang di rumah itu merasa resah, ada apa ini? Maka dia langsung ngambil uang, keluar ke rumah, diberikan fakir miskin, sambil dia berdoa, ya Allah, ini uang sedekah, niat saya supaya anak saya ini selamat. Maka tiba-tiba langsung ada suara dalam kapal itu, sedekah ayah kamu sudah diterima. Nah, akhirnya langsung reda itu angin, malaikat. Jadi kalau hati kita ini resah, kok saya ini ingat terus anak saya, ada apa ini, cepat-cepat sedekah, insyaallah malaikat. Karena sedekah itu tadfa'ul bala, nolak bala. Ya Allah, dengan sedekah ini jagalah anak saya. Kemarin itu ada seorang pejabat datang ke saya, Pak, saya ini banyak fitnah, Pak, saya ini difitnah begini, fitnah begini, fitnah gini, padahal saya ini tidak. Bagaimana ini? Jalan keluarnya bagaimana? Maka saya bilang, tiap habis sholat subuh kamu sedekah.
dan tidak boleh kamu wakilkan siapa-siapa, sedekah sendiri. Niatnya supaya nolak balak. Baru beberapa hari laporan, alhamdulillah selamat Pak, saya nggak jadi dituntut. Barokah sedekah. Jadi kalau orang tuh banyak musibah itu biasanya ini sedekahnya kurang, biasanya begitu. Makanya perbanyak sedekah. Insyaallah malaikat. Sedekah ini perkara penting. Kemarin tuh ada orang Jakarta datang sama saya. Ini ceritanya, Pak, anak saya bedal. Apa tahu bedal? Lari. Lah kenapa lari? Pokoknya dia ini mau kawin sama seorang perempuan, padahal perempuan ini sudah tua juga, nggak tahu kenapa dia ini. Mumet saya nggak bisa dinasihati lagi. Maka saya bilang sedekah. Langsung dia ini beli kambing berapa, sembelih untuk makan jamaah waktu bareng-bareng. Baru besoknya sudah laporan, sudah pulang nggak jadi kawin Pak. Masya Allah. Jadi anak nakal ternyata ini diantara sebabnya kurang sedekah, diantaranya ini. Diantaranya loh malaikat. Ini banyak pengalaman saya begini-begini ini dengan sedekah itu. Banyak masalah-masalah itu jadi selesai dengan sedekah. Jadi doa, kurban, sedekah, memikirkan orang lain, ini semuanya mulaikan termasuk dalam hal itu adalah dakwah. Maka ini semua barokahnya ini akan sampai kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, insyaallah. Kurang lebihnya kami minta maaf semulaikan. Kita sekarang doa sama-sama, semoga majlis kita ini diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun. Nas'aluka ya Allah bi annaka antallah al ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana khatayana wa tuyassira umurana wa taqdiya hajatina wa tu'ammina rawatina wa tastura awratina wa tahdiyana wa tahdiya bina وتجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أفض علينا من بركات آل إبراهيم عليه السلام. اللهم أفض علينا من بركات آل عمران عليه السلام. اللهم أفض علينا من بركات آل داود عليه السلام. اللهم أفض علينا من بركات آل سيدنا مولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أفض علينا من بركات مشايخنا الكرام والأولياء العظام بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah ahli keluarga kami ya Allah, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah, dan umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati
keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga Imran alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati keluarga junjungan kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah, berkatilah keluarga kami ya Allah, berkatilah kampung kami ya Allah, berkatilah masjid kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati hamba-hambamu yang Engkau ridhai ya Allah, hamba-hambamu yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah dan anak-anak kami ya Allah iman yang sempurna ya Allah, yakin yang mantap ya Allah, akhlak dan budi pekerti yang mulia ya Allah, rizki yang halal yang barakah ya Allah, kefahaman kepada agamamu ya Allah dan kepada perjuangan agamamu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayat di seluruh alam ya Allah, mudahkanlah hidayat di seluruh alam ya Allah, kekalkanlah hidayat di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebab hidayat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang penuh dengan berkah ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami ya Allah perpisahan yang penuh dengan rahmat ya Allah, perpisahan yang penuh dengan rahmat ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah, pandanglah anak-anak kami ya Allah, pandanglah keluarga kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui masalah-masalah kami ya Allah, Engkau mengetahui kesulitan-kesulitan kami ya Allah, Engkau mengetahui kesedihan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah di anak-anak yang soleh ya Allah, yang mengamalkan agamamu ya Allah, memahami agamamu ya Allah, memperjuangkan agamamu ya Allah, menyebarkan agamamu di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jagalah kami semua ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah, jagalah imannya ya Allah, jagalah amalannya ya Allah, jagalah harta bendanya ya Allah, jagalah kehormatannya ya Allah. Ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, jagalah dunianya ya Allah, jagalah akhiratnya ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga ya Allah para nabi, para rasul, para sahabat dan para wali-walimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf semulakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kan atas kekurangan-kekurangan penyambutan kepada Bapak-bapak semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti khidmat dulu. Setelah khidmat baru kita sholat duhur berjamaah di sini. Dan bagi ibu-ibu atau santri-santri putri, sholatnya bisa di situ atau sholatnya bisa di kompleknya masing-masing juga. Di sana ada, karena mungkin tempat wudhunya kurang di belakang, bisa nanti sholat di kompleknya. Mau kalau sholat di sini juga boleh. Nah. Oh, santri putri khidmatnya langsung di kompleknya ternyata ya. Santri putri khidmatnya di kompleknya. Nah, wali muridnya komplek khidmatnya di sini. Santri-santri putra juga khidmatnya di sini. Sebelah utara nanti santri-santri. Sebelah utara. Wali murid sebelah selatan. Nanti Pak Makmun biar mengiklankan jelas. Kami mohon maaf. Jazakumullah. Subhanallah. Alhamdulillah.